Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York dan Journey Stanton bertaruh. Jika Harvey menang maka dia akan menjadi pacara sementaranya. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6265 sampai 6269. Chapter 6265. Presiden York. Adam Cartier tertawa dan berjalan ke Harvey York pada saat ini. Apakah karena bocah kecil ini tidak tahu status bangsawanmu, jadi mereka secara tidak sengaja menyinggungmu? Kamu akan bisa menancapkan perahu di perut presiden, jadi kamu harus menanggungnya. Hartley juga tersenyum dan berkata, "Ya, kita semua di sini terkait erat dengan aliansi bisnis negara H. Di masa depan, Presiden kita York harus melindungi kita. Presiden York, kamu harus sering dekat dengan kami." Sekelompok orang mulai bercanda dengan ekspresi berlebihan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa mereka tampaknya menggembar-gemborkan Harvey York, tetapi sebenarnya mereka memukul wajah Harvey York. Jelas, penampilan Presiden York yang tidak dapat dijelaskan ini adalah lelucon besar bagi seluruh aliansi bisnis negara H. Harvey York tampaknya tidak dapat memahami apa arti kata-kata mereka. Pada saat ini, dia hanya berkata dengan ringan, "Maaf, aku tidak perlu akrab denganmu. Kamu ingin aku melindungimu, itu tidak mungkin. Lindungilah dirimu sendiri." Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang dalam kelompok itu memutar mata mereka dengan liar. Zuri Faust berkata dengan dahi yang jernih. "Harvey York, kamu." Harvey York berkata dengan enteng. "Kamu harus memiliki sikap seperti orang yang meminta bantuan. Aku tidak suka kalian yang seperti ini." Tentu saja, Harvey York dapat mendengar bahwa orang-orang ini mengejeknya, jadi dia secara alami membalasnya tanpa ragu-ragu. Setelah berbicara tentang orang-orang ini, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan mereka, tetapi matanya tertuju pada Journey Stanton yang tidak jauh darinya. Journey Stanton sedang bermain busur dan anak panah dengan yang lain saat ini. Ada banyak orang, jelas ingin bersaing dengan Journey Stanton, atau ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di depannya. Tetapi tiba-tiba, mereka semua dikalahkan oleh Journey Stanton. Setelah lebih dari 10 ronde, hampir tidak ada yang bisa menjadi lawan Journey Stanton. Adam Cartier awalnya ingin ikut bersenang-senang, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, kulit kepalanya mati rasa. Wanita cantik, pasti ada banyak orang yang menyukainya. Tetapi seorang wanita yang terlalu baik dan terlalu cantik sulit untuk ditaklukkan. Lagi pula, latar belakang dan temperamen Journey Stanton sangat luar biasa. Hanya dengan keterampilan memanahnya, sudah cukup membuat semua orang yang hadir kewalahan. Setelah menyipitkan mata beberapa kali, Harvey York sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Journey Stanton bukanlah ahli seni bela diri. Dia mampu melakukan ini murni dengan bakat dan pengalaman. Dari sudut pandang ini, wanita ini memang sangat baik. Melihat Harvey York memandang dirinya sendiri dengan penuh minat. Journey Stanton yang baru saja mengambil sekantong bedak melirik Harvey York, sebelum tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu memainkan ini?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tertarik untuk bermain." Adam Cartier, yang tidak jauh dari sana, tersenyum dan berkata, "Presiden York, katakan saja bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu harus bilang kamu tidak tertarik? Bagaimanapun, memanah adalah olahraga bangsawan. Kamu hanyalah orang yang terlihat seperti sutra gantung tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Itu normal bahwa kamu tidak tahu olahraga aristokrat." Tidak jauh dari situ, Casson Lee berkata dengan setengah tersenyum. "Tuan muda Cartier, jangan buat dia malu. Seorang udik desa mungkin bahkan tidak akan tahu apa itu busur dan anak panah dalam kehidupan ini. Kamu sangat sudah mempermalukannya. Bagaimana jika dia menggunakan otoritasnya sebagai presiden berikutnya untuk memberimu pelajaran yang tak terbayangkan?" Mendengar ini, banyak gadis cantik di sekitar menutup mulut mereka dan tertawa. Jelas, di mata mereka, Harvey York yang disebut presiden, hanyalah lelucon besar. Chapter 6266. Harvey York terlihat acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Setelah bermain dengan busur dan anak panah yang halus di tangannya untuk beberapa saat, Journey Stanton menatap Harvey York dan berkata, "Jadi apa? Apakah kamu tertarik untuk bermain denganku?" Harvey York berkata dengan ringan, "Jika kamu menang, aku akan menerima hukuman darimu. Jika kamu kalah, maka kamu harus menjadi sekretaris eksklusifku." Sekretaris eksklusif. Mendengar ini, Journey Stanton tidak berbicara, Zuri Faust terlihat marah. "Harvey York, apa kamu sudah gila? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Kamu masih ingin Putri Stanton menjadi sekretaris eksklusifmu? Apakah kamu sedang bermimpi? Ayo, minta maaf pada Putri Stanton." Pada saat ini, Zuri Faust terlihat gugup. Di lingkaran aliansi bisnis negara H,
Jurni Stanton jelas merupakan wanita tertua kelas 1. Status Zuri Faust juga sangat tinggi, tetapi itu tidak sebanding dengan Jurni Stanton. Jika Harvey York memuntahkan gading dari mulutnya, dia mungkin akan menghancurkan masa depannya. Zuri Faust diperkirakan dipukul dan dikubur di tanah. Pada saat ini, Zuri Faust merasa sangat menyesal. Mengapa dia harus menghubungi Harvey York hanya karena kata-kata ayahnya? Mengetahui bahwa pria ini sangat tidak peduli tentang segalanya, dia tidak ingin memiliki kontak dengan Harvey York jika dia terbunuh. Adam Cartier bahkan memandang Harvey York dengan ekspresi cemberut, dan merasa bahwa orang ini menganggap dirinya terlalu serius. Sampai batas tertentu, Jurni Stanton dapat dikatakan sebagai orang dengan status tertinggi di dunia. Meskipun keluarga Stanton bukan 5 klan kuno atau 10 keluarga teratas, tetapi dalam hal latar belakang dan koneksi keluarga Stanton, keluarga papan atas biasa benar-benar tidak dapat melawannya. Adapun Jurni Stanton, bisa dikatakan memiliki banyak penggemar. Di antara mereka, adalah keturunan langsung dari 10 keluarga teratas. Harvey York mengucapkan kata-kata seperti itu, sama saja sudah menyinggung tidak hanya keluarga Stanton, tetapi juga para tetua yang mengejarnya. Ini adalah kasus khas berbicara tanpa berpikir, ini benar-benar mencari kematian sendiri. Beberapa yang ingin menyanjung Jurni Stanton, dan mereka bahkan siap memanggil orang. Jangan main-main, acara macam apa ini? Apakah kamu berbicara dengan dengkulmu? Jurni Stanton menggelengkan kepalanya saat ini. Dia masih mengumbar senyum di wajahnya, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Dapat dikatakan bahwa jika hari ini bukan hari ulang tahunnya, atau perjamuan ini diselenggarakan oleh dirinya sendiri. Tentu saja, dia ingin Harvey York dilemparkan ke danau secara langsung. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jurni Stanton menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Aku akan memenangkan 2 dari 3 pertandingan denganmu. Jika kamu bisa menang, aku akan memberimu 1,4 juta dolar. Jika kamu kalah, kamu harus pergi ke perusahaanku untuk mencuci toilet selama setahun. Apakah kamu berani? Mendengar kata-kata Jurni Stanton, semua orang yang hadir tertawa. Seperti yang diharapkan dari Putri Stanton, dia tidak hanya membuang cukup banyak godaan, tetapi juga tahu bagaimana menamparkan wajahnya. Jika Harvey York benar-benar membersihkan toilet selama setahun, lalu dia, Presiden York, apa gunanya? Kentut. Adam Cartier segera berkata. Wah, kamu telah mendapatkannya. Kamu dapat bekerja di perusahaan keluarga Stanton, bahkan jika itu untuk mencuci toilet. Ini juga merupakan berkah untukmu. Hartley dan yang lainnya tertawa lebih arogan. Bahkan Zuri Faust melihat Harvey York seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jelas, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat orang seperti itu yang tidak tahu harus berbuat apa. Chapter 6267. Harvey York sepertinya tidak pernah mendengar kata-kata sinisme di sekelilingnya. Jika Jurni Stanton bukan putri Elric Stanton, dia tidak akan tertarik sama sekali padanya. Jika dia bukan presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H, dia akan terlalu malas untuk berbicara dengan Jurni Stanton. Tapi 1,4 juta dolar. Setelah melirik Jurni Stanton dengan santai, Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tertarik pada uang. Jika kamu benar-benar ingin bermain denganku, hanya setuju dengan apa yang aku inginkan. Jadilah sekretarisku. Atau jika aku menang, dan kamu harus menjadi pacar sementaraku. Dalam hal ini, aku akan bermain denganmu. Tentu saja, jika aku kalah, maka aku bisa pergi ke rumahmu untuk mencuci toilet selama 30 tahun. Bagaimana? Apakah kamu ingin bermain? Mendengar nada suara Harvey York yang acuh tak acuh, suasana di antara hadirin mengembun. Banyak orang melihat ekspresi Harvey York seperti idiot nomor 1 di dunia. Bocah Bow. Apakah ada lubang di kepalamu? Katakan, kamu ingin Jurni Stanton menjadi pacar sementaramu. Kamu bermimpi. Aku khawatir kamu tidak tahu. Emery White, tuan muda tertua dari keluarga Wright, kepala dari 10 keluarga teratas, juga mengejar Putri Stanton. Jika dia mendengar ini, tidak akan ada tempat untukmu di negara ini. Jurni Stanton, apa yang kamu bicarakan dengan orang ini? Aku akan memotong tangan dan kakinya sebelum membuangnya. Adam Cartier memutar lehernya dan melangkah maju dengan ekspresi dingin di wajahnya. Harvey York tidak hanya lucu, tetapi juga memandang rendah seluruh lingkaran waltzing mereka. Lagi pula, dalam kesadaran banyak orang, hanya 4 tuan muda waltzing, seperti Emery Wright dan Hector Thompson, yang layak menjadi bos Jurni Stanton. Harvey York? Dari mana asal katak ini? Benar-benar tidak masuk akal. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Bahkan jika dia pergi untuk ke rumah keluarga Wright, tidak ada yang akan yang padanya kan? Zuri Faust menutupi dahinya, dan mulai berpikir tentang bagaimana mengundurkan diri sebagai sekretaris eksklusif. Bekerja dengan orang seperti itu. Ini benar-benar lebih baik untuk bersembunyi dalam tanah. Kerumunan melonjak marah,
tetapi Jurni Stanton tidak marah. Dia hanya menatap Harvey York dengan cemberut dan berkata dengan ringan. Kamu adalah orang yang sangat percaya diri, tetapi seringkali, kepercayaan adalah kehancuranmu. Kamu. Harvey York tidak menunggu Jurni Stanton selesai berbicara, tetapi dia langsung menyela dan berkata dengan ringan. Katakan saja apakah kamu akan bermain atau tidak. Jika kamu tidak ingin bermain, aku akan pergi. Jurni Stanton melirik Harvey York, lalu melemparkan busur dan anak panah di tangannya ke Harvey York dan berkata. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Harvey York meraih busur dan anak panah, dan setelah menarik secara acak beberapa saat, dia berkata dengan ringan. Bagaimana peraturannya? 1 tembakan 3 kali. Siapapun yang memiliki jumlah cincin terbesar dia yang menang. Jika memiliki jumlah cincin yang sama, kamu menang, bagaimana dengan itu? Jurni Stanton menyipitkan mata pada Harvey York dan berbicara perlahan. Aku memenangkan jumlah cincin yang sama. Maaf, tapi kamu pasti akan kalah. Harvey York menghela nafas, lalu langsung meraih 3 bulu panah dan meletakkannya pada tali busur. Whoosh! Sebelum yang lain bisa bereaksi, Harvey York sudah melepaskan jarinya. 3 bulu panah terbang keluar, dan saat berikutnya mereka mendarat di tengah-tengah bullseye pada saat yang bersamaan. 3 panah dan 10 cincin, 30 poin. Harvey York membuang busur dan anak panah di tangannya, sebelum menepuk tangannya dan berkata. Apakah kamu akan mengakui kekalahan secara langsung? Atau apakah kamu akan mencobanya? Mengakui kekalahan? Bisakah seperti itu? Melihat adegan ini dan mendengarkan kata-kata Harvey York, semua orang langsung terdiam. Chapter 6268. Pada saat ini, semua orang termasuk Jurni Stanton benar-benar tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Semua orang menatap kosong ke arah sasaran, seolah-olah mereka tidak cukup percaya bahwa semua ini benar. Berapa lama? Sebentar? Tidak, bahkan ini belum semenit. Si udik ini justru meraih kemenangan pada saat taruhan disepakati. Yang paling penting, aturannya ditetapkan oleh Jurni Stanton sendiri. Dan 3 anak panah Harvey York semuanya tepat sasaran. Apa ini? Ini adalah kekuatan mutlak. Jurni Stanton dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Harvey York dengan sedikit kilatan di matanya. Tentu saja dia tahu bahwa Harvey York adalah presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara Ha yang terpilih secara tidak sengaja. Di mata semua pemimpin senior aliansi bisnis negara Ha, Harvey York hanyalah kecelakaan dan juga lelucon besar. Ini juga alasan mengapa Jurni Stanton akan menguji Harvey York. Namun, itu hanya tes sederhana, dan Jurni Stanton sangat yakin. Harvey York hanya berpura-pura menjadi ayam dan siap memakan harimau. Kali ini, dia merasa khawatir bahwa bukan hanya orang-orang yang hadir, bahkan manajemen senior dari seluruh aliansi bisnis negara Ha mungkin sudah meremehkan Harvey York. Yang paling membuat Jurni Stanton terdiam adalah bahwa dalam kontrak perjudian ini, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Karena dari awal, akhir harus ditentukan. Sepertinya kamu siap untuk mengakui kekalahan. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan menatap Jurni Stanton dengan penuh minat. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu akan menjadi pacar sementaraku. Sebagai pacar sementara, aku tidak perlu memiliki kewajiban apapun padamu. Namun, kamu harus datang kapan saja, di mana saja saat aku memanggilmu. Apakah kamu sudah mengerti? Mendengar ini, semua orang di samping ingin muntah darah. Zuri Faust ingin melompat dan menamparkan Harvey York. Orang ini benar-benar menentang langit. Tidak hanya dia arogan dan sombong, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia sudah menyinggung Jurni Stanton, bagaimana Zuri Faust akan berjalan di masa depan. Lagi pula, dia yang sudah membawa orang ini. Bagaimana jika Emery Wright mengetahui hal ini, dan membuatnya marah? Meskipun keluarga Stanton memiliki beberapa latar belakang, di mata keluarga Wright, kepala dari 10 keluarga teratas, apa itu? Harvey York, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi, sebagai seorang pria, tidakkah menurutmu akan sangat memalukan untuk mengambil keuntungan dari taruhan semacam ini? Dan kemampuan Putri Stanton sudah terkenal. Kamu bisa mendapatkan 30 poin, tapi itu hanya keberuntungan. Aku tidak percaya jika ada putaran lain, kamu masih bisa menang. Pada saat ini, Adam Cartier melompat keluar dan berbicara. Permainan tadi tidak masuk hitungan, kembalilah. Harvey York melihat ekspresi si idiot. Jika kamu mengatakan itu tidak masuk akal, apakah itu harus menjadi tidak masuk akal? Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu hanya menginginkan keuntungan? Adam Cartier memutar matanya. 1 putaran lagi, jika kamu menang, aku akan memberimu 14 juta dolar. Jika kamu kalah, taruhan dibatalkan sekarang. Ya, 1 ronde lagi. Semua orang adalah wasit. Ini akan adil.
Harvey York bahkan tidak menatap Adam Cartier, tapi menatap Journey Stanton sambil tersenyum dan berkata, "Putri kecilku, terserah padamu untuk memutuskan. Apakah permainan ini penting atau tidak? Aku akan mendengarkanmu." Chapter 6269. Apa? Putri kecil? Dia adalah Journey Stanton? Mendengar nama yang diucapkan Harvey York, semua orang yang hadir hampir kehilangan kendali dan kabur. Julukan ini, betapa tak tahu malunya. Sudah diputuskan. Meskipun Journey Stanton sedikit enggan, dia masih berbicara perlahan. Taruhan dibuat olehku, dan persyaratannya juga aku yang membuatnya. Tentu saja, aku bersedia mengakui kekalahan. Mulai sekarang, aku akan menjadi pacar sementaramu. Tapi kamu juga harus jelas bahwa yang disebut pacar sementara hanya sementara. Makan, belanja, nonton film, aku bisa menemanimu. Tapi jika kamu ingin lebih dari itu, kamu harus menjadi pacar resmiku. Kalau tidak, kamu hanya bermimpi. Pada saat ini, Journey Stanton mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tapi ketika dia mengatakan ini, dia tampak sedikit kurang percaya diri. Kami berdua akan makan, berbelanja dan menonton film bersama. Langkah terakhir itu, apakah sudah terlambat? Mungkin suatu hari nanti, suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, wajah cantik Journey Stanton memerah. Lagi pula, dia sudah sangat tua dan memiliki banyak pelamar, tetapi dia tidak pernah memiliki pacar yang sesungguhnya. Dan Harvey York, pacar sementara ini, meskipun itu taruhan. Namun, bukankah ini akan dianggap sebagai cinta pertama? Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang terhormat. Harvey York sedikit mengangguk. Jangan khawatir, aku selalu sangat disiplin. Aku akan pergi mengunjungi ayah mertuaku bersamamu kapan-kapan. Kesopanan akan dijamin. Terus terang, ini adalah salah satu tujuan sebenarnya Harvey York untuk menggoda Journey Stanton. Di satu sisi, setelah mendengar bahwa Emery Wright, putra tertua keluarga Wright, juga mengejar Journey Stanton, Harvey York memutuskan untuk memulai dengan Journey Stanton untuk mendekati Jonathan Leduc. Bagaimanapun, kepala empat tuan muda di Walsing ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Blind John, tetapi yang paling penting, dia mungkin juga terlibat dengan aula panjang umur. Di sisi lain, soal aliansi bisnis negara H juga penuh dengan masalah. Mulai dari titik ini, juga memungkinkan untuk berhubungan dengan Elric Stanton. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Harvey York, dan kemudian dia berbalik dan melambaikan tangannya, berkata, "Semuanya, kalian juga mendengarnya. Journey Stanton akan menjadi pacarku mulai sekarang. Aku harap semua orang akan makan dan minum dengan baik, karena hari ini adalah hari kami akan jalin hubungan. Dan kalian bisa memesan apapun yang ingin kamu makan. Semua biaya ditanggung oleh pacarku." Setelah dia selesai berbicara, Harvey York melangkah maju, langsung memegang tangan Journey Stanton dan memandang sekelilingnya. "Kami berdua, semoga bisa hidup bahagia." Huk! Pada saat ini, entah berapa banyak orang yang ingin memuntahkan seteguk darah tua. Sangat tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Putri Stanton kalah darimu, tapi itu saja. Menurutmu pacar seperti apa kamu sebenarnya? Apakah kamu bisa memegang tangan orang lain dengan santai? Dia benar-benar tidak mengenal dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat adegan ini, semua orang dalam kelompok itu tidak sabar untuk melenyapkan Harvey York. Secara khusus, Adam Cartier dan orang lain yang ingin menyanjung Emery Wright merasakan kelopak mata mereka berkedut saat ini. Pada saat yang sama mereka memiliki intuisi. Jika mereka tidak melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang. Jika insiden hari ini menyebar dan diketahui Master Leduc, mereka yang menonton pertunjukan akan mati dengan sangat jelek. Terutama Adam Cartier, keluarganya awalnya berafiliasi dengan keluarga Wright. Dan pada saat ini tiba-tiba dia mempermalukan tuannya sampai mati.